Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali memasuki minggu pekerjaan kita yang baru lagi, 15 Juni 2026, hari Senin tentunya. Saya berharap saudara terus dalam semangat menjalani hari-hari kita, bersyukur untuk setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita bisa terus belajar firman Tuhan dalam renungan malam yang saya buat ini untuk menjadi pribadi yang berdiri teguh, berdiri kokoh di dalam Tuhan. Hari ini kita belajar dengan judul berdiri teguh dalam kekuatan Tuhan. Kita akan membaca ayat hafalan yang sudah sangat terkenal di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Ayat ini berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya membutuhkan kekuatan yang di luar kemampuan kita. Dan sumber yang maha kuasa, yang maha kuat itu hanya Tuhan saja. Karena itu kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara pada kemampuan diri sendiri, maka saudara pasti akan kecewa. Karena itulah kita harus bergantung sepenuhnya kepada kekuatan dari Tuhan. Paulus adalah teladan yang baik bagaimana ia mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang ia lakukan, terutama dalam pelayanan dan penginjilan yang ia lakukan. Paulus dalam ayat ini menekankan bahwa dia sangat bersyukur untuk pembelian finansial yang dilakukan oleh para jemaat Filipi. Sekalipun Paulus tidak mengharapkan itu untuk seperti orang yang meminta-minta, karena dia tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Dalam ayat sebelumnya yang menyatakan, dan ia menegaskan segala perkara dapat dia tanggung bersama Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya untuk melangkah dan menjalani hari-hari bersama Tuhan. Karena itulah kita pun harus belajar seperti Rasul Paulus. Kita harus berdiri kokoh dalam hidup ini dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Terkadang dalam masalah dan pergumulan kita tidak hanya membutuhkan solusi yang instan. Kadang Tuhan bisa melakukan itu, tapi kadang juga Tuhan membiarkan kita untuk kita bisa belajar makin hari makin berharap dan bersandar kepada Tuhan. Makin hari makin cinta Tuhan dan takut akan Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Karena itulah kita mesti meminta dan memohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan, kalau masalah ini belum Engkau angkat, berikan saya kekuatan untuk saya sanggup menanggungnya. Dan saya percaya Tuhan senang dengan doa seperti ini, karena itu berarti kita memberikan satu ekspresi di hadapan Tuhan. Kalau kita ini tidak bisa hidup sendiri dan kita membutuhkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Di dalam Alkitab ada begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa kekuatan Tuhanlah yang membuat kita bisa bertahan menjalani hari-hari kita. Misalnya pemazmur dalam Mazmur 28 ayat 7 menyatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Lalu dalam Yesaya 40 ayat 29, Yesaya mencatat, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini menunjukkan Tuhan yang menopang kita saat kita letih, lesu, dan berbeban berat. Ia akan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Paulus juga menyadari dalam kelemahannya, kuasa Tuhan menjadi sempurna dan makin dinyatakan dalam kehidupannya. Paulus punya duri dalam daging, yaitu utusan iblis yang berusaha menggocoh dia hari demi hari. Dan dia sudah berdoa 3 kali, tetapi Tuhan menjawab, justru dalam kelemahan Pauluslah kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, dalam pergumulan dan masalah yang kita hadapi, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dan siap sedialah menerima terobosan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita saat kita lemah. Karena dalam kelemahan justru kuasa Tuhan akan makin dinyatakan dalam hidup kita, sehingga kita bisa terus melangkah berdiri tegak menghadapi segala tantangan dalam hidup ini. Saya percaya kalau setiap orang percaya memiliki sikap hati seperti ini akan mengeliminasi banyak pikiran-pikiran negatif, banyak mengeliminasi ketakutan,
depresi, frustrasi dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Maha Kuasa dan Ia akan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya yang lemah dan putus asa. Seperti orang tua yang membantu anaknya belajar berjalan. Ia akan menopang, menjagai sehingga anaknya tidak jatuh. Demikianlah Tuhan kita, bukanlah Dia Bapa kita yang peduli, yang mengerti keadaan kita, yang tahu setiap pergumulan dan permasalahan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberikan kita kekuatan, sekaligus mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita dan memberikan yang terbaik bagi kita, dan kekuatannya selalu siap sedia bagi kita senantiasa. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat beristirahat. Biar Tuhan memberkati kita semua. Amin dan shalom.